Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang aspek internal dalam perilaku konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Isnayani, NIM 20, dan rekan saya David Alfredo Padang dengan NIM 44. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Perilaku konsumen adalah hal yang sulit untuk dipahami. Terkadang, apa yang menjadi kebutuhan konsumen dapat terlihat jelas oleh pemasar, namun juga terdapat keinginan konsumen yang sulit untuk diketahui. Setiap masyarakat adalah konsumen. Oleh karena itu, perilaku konsumen berkaitan dengan perilaku setiap manusia dengan segala keunikan dan perbedaan yang ada. Setiap konsumen memiliki perilaku yang berbeda dalam menentukan keputusan untuk melakukan pembelian suatu produk ataupun jasa. Media elektronik, media cetak, serta internet dapat menjadikan konsumen lebih banyak dan tahu tentang produk ataupun jasa, sehingga dapat mempermudahkan mereka untuk memilih produk yang mereka inginkan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka terhadap Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alfredo Padang, NIM 1903211000044. Di sini saya akan menjelaskan tentang di dalam tinjauan pustaka ada 3 hal dan 3 poin penting yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah perilaku konsumen, yang kedua faktor internal, dan yang ketiga adalah keputusan. Perilaku konsumen merupakan bagaimana cara seorang konsumen ataupun seorang customer memberikan sebuah tingkah laku dalam sebuah bisnis ataupun usaha. Segala sesuatu hal tersebut akan dipengaruhi yang namanya perilaku konsumen dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini merupakan hal yang mendasar bagi konsumen, yaitu perilaku konsumen sendiri. Bagi perusahaan sendiri, perilaku konsumen sangatlah penting untuk dipahami, karena perilaku konsumen dipahami agar para pemilik industri mengetahui bahwa kebutuhan dan kebiasaan konsumen tersebut. Yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal yang ada dalam diri konsumen mempengaruhi konsumen dalam melakukan kegiatan pembelian sebuah barang. Banyak sekali faktor-faktor internal pada diri konsumen. Ada beberapa di antara lain motivasi, ada juga sikap, dan juga berbagai hal lainnya. Hal tersebut mendasari ataupun melatar belakangi terjadinya kegiatan pengambilan keputusan oleh konsumen. Sebagai contoh adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan dari dalam diri konsumen untuk memutuskan ataupun melakukan suatu kegiatan. Pada halnya dengan juga tentang pembelian sebuah barang. Sebuah barang dibeli oleh konsumen didasari oleh motivasi ataupun motif yang dimiliki dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah keputusan. Dari kedua hal di atas, dari perilaku konsumen dan faktor internal, maka kesimpulannya akan ada keputusan dari konsumen sendiri. Nah, keputusan dari konsumen ini merupakan suatu tindakan akhir dari kegiatan perilaku konsumen. Setelah perilaku konsumen dan faktor internal yang menentukan atribut-atribut apa yang akan menjadi sasaran dari konsumen, maka akan dilakukan tindakan pengambilan keputusan. Jurnal 1, yaitu persepsi konsumen dan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian beras premium. Penelitian ini dilakukan oleh Masud Mahendra dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposif di kota Pasuruan dengan pertimbangan bahwa beras premium telah banyak diperdagangkan di kota Pasuruan. Kota Pasuruan termasuk wilayah industri yang memiliki potensi besar pasar beras premium. Nah, sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengetahui dan atau pernah membeli beras premium. Penelitian ini merupakan penelitian survei, di mana dalam teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada sampel terpilih dan observasi lapang. Jumlah sampel ditentukan sengaja, yaitu berjumlah 100 orang dengan metode analisis menggunakan
metode tabulasi data, dan regresi model logit. Nah, metode tabulasi data untuk menganalisis presensi konsumen terhadap beras premium dan regresi model logit digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian beras premium. Penilaian prestasi konsumen terhadap kepercayaan beras premium dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang jawabannya lebih baik, sama baik, lebih buruk dibandingkan dengan kepercayaan terhadap beras medium. Hasilnya menunjukkan sebanyak 47 orang responden percaya bahwa beras premium merupakan beras dengan kualitas terbaik. Sedangkan sebanyak 42 orang responden memiliki kepercayaan yang sama antara beras premium dan beras medium, serta 11 responden memiliki kepercayaan yang lebih buruk terhadap beras premium dibandingkan dengan beras medium. Serta terdapat 11 orang konsumen yang menyatakan bahwa beras premium lebih buruk daripada beras medium, karena pada saat membeli beras premium, konsumen menemukan kriteria kualitas beras seperti kebersihan, aroma, keseragaman, kepulenan kurang bagus jika dibandingkan dengan beras medium, sehingga mereka tidak yakin jika kualitas beras premium lebih baik daripada beras medium. Jurnal kedua ini membahas tentang motivasi dalam perilaku konsumen. Nah, judul jurnal ini adalah Perilaku Konsumen dalam Pembelian Beras Organik Produksi Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini dilakukan oleh Arif Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan secara sengaja pada Kabupaten Pringsewu atau disebut juga dengan penelitian secara purposif. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan bahwa daerah ini merupakan daerah pusat produksi dan pelopor budidaya padi organik pada Provinsi Lampung. Proses pengambilan data dilakukan pada bulan Juni hingga Juli pada tahun 2015 dengan menggunakan metode survei. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden dan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu. Untuk kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, serta variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 15 variabel. Serta terdapat 12 indikator, dengan harapan untuk mendapatkan data yang terperinci mengenai komponen yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian beras organik. Namun, pada saat melakukan komponen analisis utama, semua indikator dirubah kembali menjadi 15 variabel dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Karakteristik responden beras organik. Nah, dalam penelitian ini menggunakan responden sebanyak 60 orang dan didominasi oleh wanita. Responden ini terdiri dari 19 konsumen laki-laki dan 41 konsumen perempuan. Usia mereka berkisar antara 21 hingga 60 tahun, di mana responden yang memiliki usia antara 21 hingga 30 tahun sebanyak 25%, usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 27%, usia 41 hingga 50 tahun sebanyak 25%, dan usia 50 hingga 60 tahun sebanyak 23%. Dalam penelitian ini, responden memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, yaitu didominasi oleh responden yang berpendidikan sarjana atau pasca sarjana sebesar 63,33% dan diikuti dengan jenjang SMA sebesar 25%. Dalam pekerjaan responden cukup bervariasi, di mana sebagian besar pekerjaan responden adalah sebagai pegawai negeri sipil sebesar 45%, diikuti dengan pegawai swasta sebesar 25%, lalu responden berprofesi sebagai guru ataupun dosen sebanyak 18,33%, wira swasta 8,33%, ibu rumah tangga sebesar 1,67%, dan lain-lain seperti pegawai badan usaha milik negara sebesar 1,67%. Sebagian besar responden merupakan masyarakat dengan golongan menengah ke atas dan memiliki tingkat pendapatan antara 3 juta hingga 5 juta per bulan sebesar 63,33%, dan lainnya pendapatan kurang dari 3 juta
yaitu sebesar 26,67% dan di atas 5 juta sebesar 10%. Nah, varietas beras organik yang paling banyak dibeli oleh responden adalah Sriwangi sebesar 30% dan Cipulen sebesar 26,66%. Proses pengambilan keputusan pembelian. Proses pengembalian keputusan pembelian organik adalah tahapan yang dilakukan sebelum pembelian aktual sampai dampak yang dilakukan setelah mengkonsumsi produk tersebut. Pada saat tahap pengenalan motivasi terbesar pada saat konsumen membeli beras organik adalah karena beras organik aman dan bebas dari residu zat kimia dan mendapatkan skor sebesar 42,85%. Motivasi kedua yang dicari oleh responden adalah rasa yang enak dan pulen dari beras organik dan mendapatkan skor sebesar 22,44%. Karena menurut pengalaman responden, beras organik lebih wangi dibandingkan dengan beras hasil budidaya konvensional. Lalu responden mengharapkan manfaat yang baik untuk kesehatannya dengan mengkonsumsi beras organik ini dengan perolehan skor sebesar 59,4%. Besarnya manfaat yang diharapkan responden terhadap beras organik membuat keterlibatan responden jika membeli beras organik akan merasa ada yang kurang dan mendapatkan skor sebesar 53,33%. Namun masih banyak juga responden yang mengatakan bahwa mereka merasa biasa saja jika tidak membeli beras organik dan ini mendapatkan skor sebesar 46,67% dikarenakan motivasi responden hanya untuk mencoba rasa dan kualitas dari beras organik. Baiklah teman-teman, dapat kita belajar dari jurnal ketiga, yaitu persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian beras merah produksi KWT Kasih Ibu di Kecamatan Guluk, Kabupaten Sumeneb. Dapat kita lihat di slide berikut ya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Pertimbangannya adalah kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang memiliki keanekaragaman tanaman pangan. Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja pada dua pasar tradisional di Kabupaten Sumeneb, yaitu Pasar Anim dan Pasar Bangselok. Lokasi ini dipilih karena pasar ini merupakan tempat pemasaran beras merah produksi KWT Kasih Ibu, Desa Bragung, Kecamatan Guluk. Hasil dalam penelitian ini adalah secara simultan variabel seperti rasa, harga, ketersediaan produk, dan manfaat kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian beras merah produksi Kasih Ibu. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam proses pengambilan keputusan pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen sangatlah berpengaruh dalam keputusan pembelian suatu produk. Salah satu faktor penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan mempelajari faktor psikologi konsumen. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satunya. Menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penulisan makalah ini. Oleh karena itu, makalah ini belum dapat dikatakan sempurna, namun dengan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pendidikan di Indonesia. Baiklah, saya David Alfredo Padang bersama teman saya Cynthia Isnaini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.